Wow, diputuskan tepat tadi malam. FIFA akan menjatuhkan hukuman berat pada Presiden AFC karena skandal wasit Tajikistan di laga Indonesia versus Yaman U17 yang gegerkan dunia sepak bola. Banyak keputusan kontroversinya yang rugikan timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya. Bikin heboh, Evandra Florasta cium tangan wasit setelah timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Apakah ini tanda aksi kontroversial yang membuat semua orang terkejut? Simak reaksi netizen dan fakta mengejutkan di balik tindakan ini. Wow, pelatih Yaman dengan kesombongannya mengungkap alasan kekalahan telak 4-1 dari timnas U17 Indonesia, tapi dengan sombongnya, dia janji akan bantai Korea Selatan di pertandingan berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak. Bukan kaleng-kaleng. Lolos ke Piala Dunia U17, timnas Indonesia raih kemenangan spektakuler. Erick Thohir ungkap, peran Presiden Prabowo Subianto yang ternyata punya pengaruh luar biasa. Bagaimana dukungan Presiden bisa membuat perbedaan besar ini? Simak semua berita lengkapnya hingga selesai. Di luar dugaan, Vietnam berhasil tahan imbang Jepang dan Australia di Piala Asia U17 2025. Cristiano Roland dapat pujian tak terduga dari timnas Vietnam. Ini alasan kemenangan tak terlihat mereka. Simak fakta rahasia keberhasilannya mendapat poin dari raksasa Asia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wow, diputuskan tepat tadi malam. FIFA akan menjatuhkan hukuman berat pada Presiden AFC karena skandal wasit Tajikistan di laga Indonesia versus Yaman U17 yang gegerkan dunia sepak bola. Banyak keputusan kontroversinya yang rugikan timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya. Sebuah drama besar meletus di dunia sepak bola setelah insiden kontroversial yang melibatkan wasit asal Tajikistan, Davlatov Abdullo, dalam pertandingan panas antara timnas Indonesia U17 melawan Yaman U17 di ajang Piala Asia U17 2025. Keputusan Abdullo yang mengejutkan dunia ini memicu kemarahan tak terhingga di kalangan pendukung Indonesia dan para pengamat sepak bola global. Walau timnas Indonesia meraih kemenangan spektakuler dengan skor 4-1 pada Senin malam, 7 April 2025, di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, satu keputusan wasit ini mengundang kontroversi luar biasa yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Puncak ketegangan terjadi pada menit ke-79 saat Kapten Yaman, Mohamed Wahib Al-Garash, melakukan pelanggaran brutal terhadap pemain Indonesia, padahal dia sudah menerima kartu kuning sebelumnya. Dengan logika yang dipertanyakan banyak orang, wasit hanya memberikan tendangan bebas tanpa memberikan kartu kuning kedua yang seharusnya mengusir Al-Garash dari lapangan. Keputusan ini memantik gelombang protes dari supporter Indonesia yang merasa dirugikan. Walaupun insiden ini mengaburkan sebagian sorotan, timnas Indonesia tetap melaju dengan gemilang, mengamankan kemenangan besar yang membuat mereka melangkah ke Piala Dunia U17 2025 di Arab Saudi. Dengan 2 kemenangan berturut-turut yang mengukuhkan posisi mereka di puncak grup C, Indonesia mengumpulkan total 6 poin, memastikan perjalanan mereka yang cemerlang ke babak berikutnya. Namun, di balik kemenangan tersebut, sorotan dunia tertuju pada Davlatov Abdullo, wasit berlisensi FIFA yang dikenal dengan kepemimpinan tegas dan sering dipercaya memimpin laga-laga besar. Ternyata, reputasinya kini tercoreng oleh keputusan yang amat meragukan ini. Netizen Indonesia yang sudah terlanjur kecewa
tak segan-segan menyerang keputusan tersebut di media sosial, membuat nama Abdullah makin jadi buah bibir. Tak hanya itu, beberapa analis sepak bola lokal juga menilai bahwa keputusan wasit itu sangat tidak konsisten dan berpotensi merugikan timnas Indonesia. Seakan menjadi bumbu penyedap, muncul kabar mengejutkan bahwa FIFA berencana untuk mengambil langkah tegas terhadap Presiden AFC, yang tidak akan tinggal diam melihat kejadian ini. Kontroversi ini semakin menghangatkan suhu persaingan di Piala Asia U17 dan menambah daftar panjang drama yang tak terduga dalam sepak bola internasional. Apakah akan ada hukuman berat yang menanti sang wasit, dan apakah Indonesia akan jadi pihak yang terdampak dalam skandal ini? Berikan komentar kalian dengan keadaan ini. Bikin heboh, Evandra Florasta cium tangan wasit. Setelah timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Apakah ini tanda aksi kontroversial yang membuat semua orang terkejut? Simak reaksi netizen dan fakta mengejutkan di balik tindakan ini. Suatu momen penuh kejutan dan kehangatan baru saja menggemparkan jagat sepak bola Indonesia. Evandra Florasta, bintang muda timnas Indonesia U17, berhasil mencuri perhatian publik dengan aksi yang tak terduga setelah memastikan kemenangan telak atas Yaman dalam laga krusial di Piala Asia U17 2025. Setelah Garuda Asia menorehkan skor 4-1 yang mengantarkan mereka ke Piala Dunia U17 2025, Evandra, dengan penuh rasa hormat, menghampiri wasit yang memimpin pertandingan dan melakukan sebuah gestur yang membuat dunia maya riuh. Ia menciumnya tangan sang wasit, lalu menyentuhkannya ke kening sebagai tanda penghormatan yang luar biasa. Aksi ini menjadi viral dalam sekejap, langsung mengundang gelombang komentar netizen yang memuji kebaikan hati pemain muda tersebut. Namun, di balik gemerlap kemenangan Indonesia yang membanggakan, banyak yang mempertanyakan apakah tindakan Evandra ini benar-benar hanya bentuk hormat atau ada maksud tersembunyi di baliknya. Netizen pun tak henti-hentinya mengungkapkan rasa kagum, meskipun ada yang merasa momen ini berbau kontroversial mengingat pertandingan penuh ketegangan tersebut. Begitu juga dengan para analis yang menyebutkan bahwa sikap respek seperti ini harus menjadi teladan bagi generasi muda yang sedang meniti karier di dunia sepak bola. Bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tapi bagaimana menjaga etika dalam situasi apapun. Di luar aksi heroik Evandra, kemenangan meyakinkan Indonesia ini juga semakin mempertegas posisi mereka di puncak klasemen grup C dengan 6 poin sempurna dari 2 pertandingan, memastikan Garuda Asia melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Keberhasilan ini tidak hanya membawa Indonesia ke Piala Dunia U17 di Qatar 2025, tetapi juga menandai pencapaian bersejarah bagi timnas U17 yang membuktikan betapa pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia. Indonesia kini bergabung dengan Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan sebagai wakil Asia yang mengamankan tiket menuju turnamen bergengsi tersebut. Dan meskipun masih ada satu laga lagi melawan Afghanistan, Garuda Asia sudah dipastikan tidak akan tergeser dari posisi 2 teratas, yang menjadikan perjuangan mereka semakin seru dan penuh ketegangan. Tak hanya di lapangan, keberhasilan timnas Indonesia U17 ini semakin menginspirasi dan menumbuhkan rasa percaya diri bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi bukti nyata dari kerja keras pelatih Nova Arianto yang terus berupaya mengembangkan bakat-bakat muda sepak bola di tanah air. Dengan keberhasilan ini, timnas muda Indonesia siap menghadapi tantangan lebih besar, namun tentunya juga dengan sorotan tinggi, apalagi setelah aksi kontroversial Evandra yang membuat semua orang bertanya-tanya. Berikan komentar kalian.
Wow, pelatih Yaman dengan kesombongannya mengungkap alasan kekalahan telak 4-1 dari Timnas U17 Indonesia, tapi dengan sombongnya, dia janji akan bantai Korea Selatan di pertandingan berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan detailnya. Timnas Yaman harus menelan pil pahit setelah dipermalukan Indonesia dengan skor telak 4-1 dalam laga grup C Piala Asia U17 2025 yang berlangsung pada Senin kemarin. Meski begitu, pelatih kepala Yaman, Samer Saleh, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa skor tersebut tidak benar-benar mencerminkan kualitas permainan timnya. Menurut Saleh, Yaman sebenarnya terlambat untuk menemukan irama permainan mereka sejak menit pertama, namun begitu mereka menemukan ritme, performa mereka mulai membaik. Kami agak terlambat dalam memulai pertandingan, tetapi begitu kami menemukan ritme, tim menunjukkan kemampuan mereka dengan cukup baik, ujar Saleh dengan nada optimis. Namun, meski sempat bangkit di babak kedua dan hampir mencetak gol penyama kedudukan, Saleh tak bisa menutupi kekecewaannya karena beberapa peluang berharga justru terbuang sia-sia. Kami hampir menyamakan skor, tapi pemain terlalu terburu-buru dan gagal memanfaatkan peluang yang ada, tambahnya dengan nada frustrasi. Meski demikian, dia tetap bertekad untuk memperbaiki kekurangan timnya di pertandingan terakhir dan berharap mereka bisa tampil lebih solid. Kami akan memperbaiki kesalahan dan berharap tampil lebih baik di laga berikutnya, tegasnya. Dengan kekalahan ini, Yaman masih memiliki peluang untuk melaju ke perempat final, tetapi syaratnya sangat jelas. Mereka harus menang melawan Korea Selatan di pertandingan penentuan mereka. Di sisi lain, Indonesia kini berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan setelah kemenangan 4-1 ini. Dengan satu kaki mereka sudah menginjakkan diri di perempat final jika mereka menang atas Afghanistan dalam pertandingan terakhir mereka. Sementara itu, pertandingan antara Yaman dan Korea Selatan akan menjadi drama penuh tensi, di mana kedua tim bersaing ketat untuk memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Jika Yaman bisa mengalahkan Korea Selatan, mereka masih punya peluang untuk membalikkan nasib dan melangkah lebih jauh. Berikan komentar kalian. Bukan kaleng-kaleng. Lolos ke Piala Dunia U17, Timnas Indonesia raih kemenangan spektakuler. Erick Thohir ungkap peran Presiden Prabowo Subianto yang ternyata punya pengaruh luar biasa. Bagaimana dukungan Presiden bisa membuat perbedaan besar ini? Simak semua berita lengkapnya hingga selesai. Panggung gemerlap Piala Dunia U17 2025 akhirnya terbuka lebar bagi Timnas Indonesia U17 dengan kemenangan spektakuler 4-1 atas Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah pada Senin 7 April 2025. Garuda Asia berhasil mengamankan tempat di perempat final Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Ini adalah pencapaian luar biasa yang tak hanya memukau para pendukung Indonesia, tetapi juga membuat dunia sepak bola tak bisa menahan decak kagum. Dengan hasil ini, Timnas U17 Indonesia berhasil meraih 6 poin dari 2 laga dan tak ada lagi yang bisa menghentikan mereka menuju babak selanjutnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang terlihat begitu bangga, langsung memberikan ucapan selamat kepada seluruh skuad Garuda Asia. Namun, yang membuat suasana semakin panas adalah pernyataan menarik dari Erick Thohir yang secara tegas menyebutkan bahwa salah satu kunci besar kesuksesan ini adalah dukungan luar biasa dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tanpa dukungan luar biasa dari berbagai pihak, terutama pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemenangan ini tak akan terwujud. Terima kasih atas segala dukungannya yang sangat berarti, kata Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Pujian tersebut tentu saja memicu gelombang reaksi di berbagai kalangan. Bagaimana tidak, dukungan yang diberikan oleh Prabowo Subianto bukan hanya bersifat simbolis, tetapi juga memberikan dorongan mental dan material yang krusial bagi timnas.
Erick Thohir mengungkapkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari ofisial, pelatih Nova Arianto, pemain, hingga para supporter setia yang selalu memberikan energi positif bagi Garuda Asia. Tentu saja, ini bukanlah akhir dari perjalanan luar biasa Timnas U17 Indonesia. Mereka masih memiliki satu laga lagi melawan Afghanistan yang bisa menjadi batu loncatan untuk terus memperpanjang tren kemenangan mereka. Namun, yang pasti, keberhasilan Indonesia melaju ke Piala Dunia U17 2025 akan tetap dikenang sebagai pencapaian besar yang melibatkan kerjasama luar biasa antara seluruh pihak, termasuk pemerintah yang memberikan dukungan penuh di balik layar. Akankah Timnas U17 Indonesia terus menunjukkan dominasi mereka di panggung internasional? Berikan komentar kalian. Di luar dugaan, Vietnam berhasil tahan imbang Jepang dan Australia di Piala Asia U17 2025. Cristiano Roland dapat pujian tak terduga dari timnas Vietnam. Ini alasan kemenangan tak terlihat mereka. Simak fakta rahasia keberhasilannya mendapat poin dari raksasa Asia. Vietnam U17 baru saja menciptakan kejutan yang menggemparkan. Tim asuhan Cristiano Roland berhasil mencuri 1 poin yang sangat berharga dengan bermain imbang 1-1 melawan Jepang pada Senin kemarin dalam laga Piala Asia U17 2025. Meski Jepang unggul lebih dulu melalui gol cepat Minato Yoshida pada menit ke-13, Vietnam tidak gentar dan terus berjuang keras untuk meraih hasil yang memuaskan. Roland memberikan pujian tinggi kepada pasukannya yang menunjukkan semangat juang luar biasa meskipun berada di bawah tekanan. Kami tahu melawan tim sekuat Jepang itu berat, mereka sangat konsisten sepanjang pertandingan. Tapi di babak kedua, kami melakukan perubahan dan berhasil mencetak gol penyama kedudukan, ungkap Roland dengan penuh kebanggaan. Salah satu kunci sukses Vietnam dalam laga ini adalah keputusan Jitu memasukkan Tran Gia Bao, pemain tinggi besar yang membuat perbedaan. Kecepatan Tran yang luar biasa memungkinkan dia menyambar bola sebelum dijatuhkan oleh kiper Jepang, Ibuki Ejike, memberikan Vietnam kesempatan untuk meraih poin penting. Ini adalah kali kedua berturut-turut Tran dimasukkan dari bangku cadangan, dan Roland menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari strategi yang disepakati bersama oleh seluruh tim. Sepak bola itu tentang strategi, dan para pemain tahu apa yang saya inginkan. Mereka percaya pada ide saya, tambah Roland, dengan semangat juang yang semakin membara. Dengan hasil imbang tersebut, Vietnam tetap membuka peluang untuk lolos ke perempat final, meskipun Jepang, yang sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab, tetap memimpin grup. Pelatih Jepang, Nozomi Hiroyama, menyayangkan hilangnya konsentrasi dari timnya, yang membuat mereka kehilangan 2 poin penting. Kami menguasai jalannya pertandingan, tetapi saat fokus hilang hanya sesaat, segalanya bisa berubah begitu cepat, ujar Hiroyama. Menerima kenyataan pahit tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran bagi pemain muda Jepang. Sekarang, pertandingan penentuan grup B semakin panas. Jepang akan bertemu Australia, sementara Vietnam akan menghadapi Uni Emirat Arab pada Kamis mendatang. Semua mata kini tertuju pada Vietnam, yang dengan taktik Jitu Roland membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sulit diprediksi. Apakah mereka bisa membuat kejutan lagi dan melangkah ke babak selanjutnya? Berikan komentar kalian. Viral, bikin geger Garuda fans dan pingin dihujat. Kiper Bahrain terekam kasih jari tengah ke supporter Indonesia. Setelah kalah, protes keras yang bikin netizen gak terima. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Suasana panas dan penuh ketegangan meledak setelah laga Timnas Indonesia kontra Bahrain, saat seorang kiper Bahrain terpergok kamera memberikan aksi tak termaafkan yang memicu emosi supporter Indonesia.
Dalam rekaman video yang langsung viral, terlihat dengan jelas bahwa sang kiper yang mengenakan nomor punggung 1 dan diduga bernama Abdul Karim Fardan mengacungkan jari tengahnya ke arah para pendukung Indonesia. Aksi kontroversial itu dilakukan tepat saat ia menuju kamar ganti setelah peluit panjang berbunyi, dan jarinya yang menggenggam sarung tangan terlihat jelas. Tindakannya ini diduga sebagai reaksi spontan terhadap sorakan "Bu" yang datang dari ribuan supporter timnas Indonesia, yang jelas terdengar saat tim Bahrain berjalan menuju ruang ganti. Kiper berusia 32 tahun itu, yang tak tahan dengan sorakan keras tersebut, akhirnya membalas dengan isyarat yang sangat provokatif. Setelah video itu beredar, netizen Indonesia langsung menyerbu akun Instagram miliknya, @karimf25, hingga akhirnya sang pemain memilih menonaktifkan kolom komentar untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Peristiwa ini semakin memanas dengan adanya latar belakang rivalitas yang sudah terbentuk antara timnas Indonesia dan Bahrain, yang semakin meruncing setelah pertemuan sebelumnya di Bahrain pada Oktober 2024. Ketika itu Indonesia hanya mampu bermain imbang 2-2, dan sorakan-sorakan keras dari supporter Indonesia langsung mengguncang mental tim Bahrain. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang melontarkan ancaman kepada Bahrain hingga menuntut agar venue pertandingan berikutnya dipindahkan. Puncaknya adalah saat Bahrain melawan Indonesia lagi di Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Kemenangan 1-0 timnas Indonesia atas Bahrain semakin memperparah ketegangan ini dengan gol tunggal dari Ole Romeni yang membekukan semangat juang para penggawa Bahrain. Namun, meski timnas Indonesia meraih kemenangan gemilang, dampak dari sorakan keras tersebut terus terasa hingga di luar lapangan. Bahkan, protes keras terhadap ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pemain Bahrain akibat tekanan supporter Indonesia turut mewarnai suasana pertandingan ini. Kekalahan Bahrain kali ini seakan menambah daftar panjang perselisihan panas antara kedua tim, yang sepertinya belum akan berakhir begitu saja. Kiper Bahrain yang kini menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia harus siap menghadapi badai protes yang kian menggila. Berikan komentar kalian. Geger, ini nggak ada taubatnya. Pelatih Bahrain doakan kekalahan timnas Indonesia agar tidak bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Simak pernyataan gila Dragan Talajic hingga selesai. Dan silahkan kalian silaturahim ke akun Instagramnya. Dalam sebuah pertandingan yang penuh ketegangan dan emosi tinggi, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain 1-0 pada matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025. Gol tunggal yang membawa kemenangan gemilang bagi skuad Garuda itu dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24, yang membuat Indonesia bertahan kokoh di posisi keempat dengan raihan 9 poin. Sementara itu, Bahrain terjebak di posisi kelima dengan hanya mengoleksi 6 poin, dan kini mereka hanya memiliki satu jalan jika ingin tetap bertahan dalam perburuan tiket Piala Dunia, merebut posisi Indonesia di 4 besar. Namun, di balik kekalahan telak ini, ada sebuah kejutan besar yang datang dari pelatih Bahrain, Dr. Dragan Talajic. Dalam konferensi pers penuh dengan pernyataan penuh provokasi, Talajic mengungkapkan sebuah doa buruk untuk timnas Indonesia, berharap agar mereka jatuh terpuruk dalam 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang. Kami berharap Indonesia kalah dalam 2 pertandingan berikutnya, katanya, mengungkapkan keinginannya agar tim Garuda menelan kekalahan untuk memberi jalan bagi Bahrain melaju ke putaran berikutnya. Pernyataan ini seakan menyiratkan bahwa Bahrain masih memiliki harapan jika timnas Indonesia tersandung di laga berikutnya, dan mengungkapkan betapa gila dan beratnya grup C yang diisi oleh tim-tim seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia.
Talajic dengan berani dan tanpa rasa takut menegaskan bahwa perjuangan Bahrain belum selesai meskipun mereka kini tertinggal. Kami akan berjuang untuk finish di posisi ketiga atau keempat. Grup ini memang sangat sulit, tapi masih ada peluang, semuanya masih terbuka, ujar Talajic dengan semangat tinggi, meski kenyataan pahit menimpa timnya. Bahkan, dia menambahkan, sekarang Indonesia memiliki tim yang bagus, tapi sepak bola itu tak pernah bisa diprediksi. Siapa tahu Indonesia kalah dan kami bisa menang. Pernyataan ini semakin menghangatkan atmosfer rivalitas yang kian membara antara kedua tim, yang semakin terasa panas, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Dengan 2 laga tersisa, baik Indonesia maupun Bahrain kini dipaksa untuk berjuang habis-habisan demi peluang mereka. Namun, Talajic sepertinya menaruh harapan kepada kekalahan Indonesia, sebuah ironi yang semakin mempertegas tensi tinggi persaingan ini. Sudah siapkah timnas Indonesia menghadapi cobaan berat yang datang dari setiap penjuru, ataukah doa buruk dari pelatih Bahrain akan menjadi kenyataan? Berikan komentar kalian.